Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap dewan juri dan para pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan pertemuan yang mulia ini. Dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, kita mendapatkan kenikmatan dan khususnya nikmat hidayah sebagai anugerah yang terbesar. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Indonesia adalah rumah kita bersama. Maju mundurnya negeri ini ditentukan oleh kita sebagai warga Indonesia, terutama oleh generasi penerus harapan bangsa yang akan mengisi kemerdekaan pada masa-masa yang akan datang. Yang harus dikedepankan dan menjadi cita-cita kita bersama, lahirnya generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mulia, terutama kejujuran. Jangan sampai kejujuran itu menjadi langka dan punah. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya handal, ahli dan pintar, tetapi membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas moral. Lalu, apa urgensi dari kejujuran itu sendiri? Adakah ia merupakan sebuah kelemahan diri dan kerendahannya? Atau merupakan sebuah keunggulan diri dan kemuliaannya? Simak dan perhatikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa kejujuran adalah titik tolak lahirnya kebaikan yang akan mengantarkan pada kebahagiaan dan surga. Dan sebaliknya, kebohongan adalah cikal bakal kejelekan yang akan mengantarkan pada kebinasaan dan api neraka. Setiap ada satu kebohongan, akan ada pula bersamanya suatu keburukan. Apalagi ketika kebohongan itu bersifat sistemik, masif dan terstruktur. Hadirin rahimakumullah, pada 14 abad yang telah silam, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu bersikap jujur, karena kejujuran itu yang akan membawa kebaikan, dan kebaikan yang mengantarkan seseorang kepada surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW telah meletakkan sebuah konsep dasar yang kokoh dan benar pada diri para pengikutnya dalam melakukan sebuah revolusi mental terhadap kehidupan manusia, baik secara individu, berkeluarga, bermasyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Dari sebuah konsep kemudian berwujud menjadi sebuah keyakinan yang dilakukan dan diperjuangkan. Kejujuran bukan hanya sekedar sebuah slogan yang didengung-dengungkan, dan bukan hanya sebuah tulisan yang terpampang, melainkan menjadi suatu sikap dan perilaku bersama yang dipilih dan dilakukan dengan sepenuh hati. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW, selain beliau menyerukan dan mengajak umat untuk bersikap dan berperilaku jujur, beliau adalah ikon dan teladan utama, dan begitu pula para nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang gagah, perkasa, tampan, pintar, pekerja keras, cerdas, dan lain sebagainya. Namun, bukan itu semua yang menjadi gelarnya, melainkan gelar Al-Amin, seorang yang sangat jujur, terpercaya, perkataannya pasti benar, janjinya pasti ditepati, dan amanahnya pasti dipenuhi. Sehingga mendapatkan pengakuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi, dalam hal yang lebih universal, beliau menjadi tolak ukur atau timbangan atau neraca di dalam kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana tertera di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.
Hadirin rahimakumullah. Demikian pula para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Rasulullah SAW. Mereka adalah lambang kejujuran dan kebenaran, sebagaimana Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan pada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Quran Surat Maryam ayat 50. Jika melihat ayat-ayat di atas, bahwa prasyarat utama di dalam mensukseskan pembangunan integritas moral adalah keteladanan yang datang dari para orang tua, guru, serta pemimpin bangsa ini. Karena mustahil kita akan menyeru kepada kemuliaan moral jika kita sendiri tidak memilikinya. Akhirnya, mari kita jadikan kejujuran ini sebagai jati diri kita. Jadilah kita semua sebagai bagian dari kafilah orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yakinlah, kejujuran akan membawa kita tenang dan senang. Kejujuran akan membuat kita kuat dan bermartabat. Kejujuran akan menjadikan kita mulia dan bahagia. Sekian dari saya. Buah pepaya, buah durian, di tengah-tengahnya susu dan roti. Dari Alia cukup sekian, kurang lebihnya terima kasih. Aqulu lakum syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.